Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nur Faisi. Saya berasal dari kelas PGSD 2020B. Oke, di sini saya akan membahas dalam 3 topik, yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, mengenali sumber histori, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasional Indonesia. Oke, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama. Langsung kita menuju yang ke topik yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Oke, apa sih identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Konsep identitas dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity dari Inggris. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penandaan yang dimiliki oleh seseorang pribadi. Dengan dapat pula kelompok. Penandaan pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Contoh, dalam kartu keluarga, ID card, KTP, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Itu adalah sebuah ciri dari suatu identitas. Dan itu juga dari kata nasional, berasal dari kata nasional, dari Inggris juga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenanan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan, warganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali bangsa Indonesia dengan cara seperti kayak kebudayaan, terus ciri khas. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Lanjut yang ke nomor 2, yaitu mengenali sumber historis, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Oke, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi penjajahan. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran itu muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak politik etis atau etis politik. Oke, lanjut. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, mampu melalui pembentukan institusi pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintahan, organisasi, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, dan antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berefleksi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut atau yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat
diidentifikasi dari aspek fisik psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi, berat badan, bentuk wajah, muka, kulit, warna, dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi, kesenangan, semangat, karakter, dan watak, sikap, dan lain-lain. Juga dapat muncul dari sifat sosiologis identitas nasional Indonesia. Oke, lanjut. Secara politis dapat ditinjau dari beberapa bentuk identifikasi nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, meliputi bendera negara sang merah putih, bangsa Indonesia seperti bangsa nasional atau bangsa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mampu dalam peraturan yang lebih khusus bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan ke-10, kebudayaan. Itu penting, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional seluruh Indonesia. Bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau ke anak turun kita. Oke, lanjut ke nomor 3 atau topik ke nomor 3. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasional Indonesia. Banyak di negara Indonesia yang sekarang suka dengan video video K-pop atau video dari asing, seperti contoh-contoh yang ada di YouTube maupun di mana. Dan itu dapat membuat rusaknya Pancasila pada era sekarang. Yang sekarang lunturnya nilai, yang pertama lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang menjadi hilang. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, nah itu semakin pudar. Ayolah kawan-kawan masyarakat, junjunglah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, yang ketiga, lebih bangga menggunakan bendera asing dan daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia itu semakin memudar. Karena apa? Karena banyak saudara-saudara bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa lainnya. Karena apa? Itu dapat merusak identitas nasional Indonesia. Karena bisa menghilangkan budaya bahasa Indonesia dapat hilang, apalagi budaya Jawa. Jangan sampai terlupakan. Wong Jawa ojo lali tekan Jawa nih. Oke. Yang keempat, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasikan dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Oke, sekarang bangsa Indonesia itu sangat
pesat untuk disodorkan dengan simbol atau lagu-lagu yang dari Amerika, Korea, Inggris, terus lagu-lagu yang dari asing. Sekarang lagu Indonesia atau lagu pop Indonesia sekarang sudah memudar. Tetapi lagu Jawa yang sekarang masih ambiar-ambiarnya, sekarang masih naik daun sekarang. Seperti kayak Kartoyono, terus Cidro, itu semakin menaik daun karena lagu Jawa itu tidak akan pernah pudar. Karena Jawa itu ada relokasi terbesar di Indonesia. Oke, lanjut. Sekarang menurut Tirtela pada 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik. Oke. Jadi Pancasila itu sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada sesaat pada awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Pancasila itu tidak bisa dihapus karena asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu dari dulu sejak zaman Soekarno sampai sekarang itu tidak akan pudar karena Pancasila dan undang-undang itu memulai makna-makna yang terjumus kepada masyarakat. Oke. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itu salah satu pengancaman tentang otonomi daerah berdampak positif dan negatif. Dampak negatif antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme, kedaerahan sehingga jarang munculnya rasa kedaeratan yang sempit dan rasa kecenderungan kepada masyarakat itu yang dapat memudar atau hilang. Oke, bagaimana upaya kita menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara Indonesia agar memperkuat identitas nasional. Oke, sedangkan kita yaitu budaya Jawa. Budaya Jawa atau budaya Indonesia kan hampir sama. Maka dari itu kita harus mendorong sesuatu dari pariwisata, dari budaya, dari bahasa, dari suatu golongan atau apapun. Dari agama juga bisa kita dorong dengan menguatkan budaya kita, yaitu disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan perilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi atau era sekarang. Oke. Bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang dipegang bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang sangat banyak untuk kita apresiasikan. Budaya-budaya kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila berwarisan agung yang kita ternilai harganya dari para the foreign as the Pancasila. Oke, terima kasih. Sedikit konsep atau topik dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.